Hai anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Nah, tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan November. Dan sebentar lagi, bulan 12 Desember kita akan ujian lagi. Yaitu ujian untuk penilaian akhir semester 1. Namun di bulan November ini kita masuk dalam buku 3D. Nah, kita masuk dalam buku 3D, yaitu subtema yang pertama, pembelajaran 1 dan 2. Nah, subtema pertama, kewajiban dan hakku di rumah. Nah, itu bisa dilihat ya di bukunya di halaman 3 ya. Itu pembelajaran kita yang pertama. Nah, ketika dalam pembelajaran ini, anak-anak pasti sudah pernah dengar tentang hak dan kewajiban ya. Apa yang dimaksud dengan hak, apa yang dimaksud dengan kewajiban, dan contoh-contohnya. Nah, ini kita mulai lagi belajar tentang hak anak di rumah. Ya, tentang hak anak di rumah. Nah, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita terima atau yang kita dapatkan. Nah, itu dulu. Sebelum kita mencari tahu tentang hak anak di rumah, kita harus tahu dulu apa itu hak, ya. Nah, jadi segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Contohnya apa saja? Mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan sekolah, mendapatkan hiburan, mendapatkan makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Lalu ada hak, ada kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Lalu apa kewajiban di rumah? Nah, ini dia. Bersekolah, menjaga tubuh, menghormati orang tua, mendengarkan perkataan. Nah, ini juga menjadi kewajiban anak di rumah. Nah, antara pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Jadi ketika kamu telah mendapatkan hakmu, kamu harus melakukan kewajibanmu. Ketika kamu melakukan kewajibanmu, maka hakmu akan engkau dapatkan. Oke ya. Nah, di halaman 4 itu ada ayo berlatih. Coba dilihat ya. Ibu mengizinkan Andi untuk bermain bersama teman-temannya di lapangan. Apa hak yang telah diperoleh oleh Andi? Nah, kalau haknya itu hak tadi kan adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Berarti hak yang diperoleh Andi adalah bisa bermain bersama teman-temannya. Nah, lalu apa kewajiban yang harus Andi lakukan atas hak tersebut? Nah, jadi ketika nanti dia sudah diizinkan, kewajibannya adalah Andi melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya atau oleh orang tuanya. Nomor 2, Nani menonton televisi hingga larut malam. Keesokan harinya Nani terlambat berangkat ke sekolah. Apa hak yang telah diperoleh Nani? Hak yang diperoleh Nani adalah dapat menonton televisi. Namun, apakah Nani telah melaksanakan kewajibannya? Tidak, karena apa? Kewajiban seorang Nani adalah tidur tidak boleh terlarut malam karena besok akan berangkat ke sekolah. Nah ya. Lalu untuk menanggapi soal Nani, apa yang bagus saran yang kita berikan untuk Nani? Nah, saran yang bagus yang akan kita berikan untuk Nani adalah sebaiknya Nani tidak menonton televisi hingga larut malam agar besok tidak terlambat ke sekolah. Nah, itu ya. Nah, untuk melakukan kewajiban itu ketika kita mulai malas kan kita akan memberikan saran. Sama seperti tadi Nani yang terlambat, kita berikan saran. Nah, apa itu saran? Nah, saran adalah pendapat, usulan, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Nah, saran adalah solusi yang untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan tanggapan adalah pendapat atau komentar yang ditunjukkan untuk satu hal. Nah, untuk kalimat saran, contoh kata-kata yang sopan
ini ada banyak, tapi dalam pembelajaran kita hari ini kita akan belajar 5 kalimat saran sopan, yaitu ada sebaiknya, ada baiknya, seharusnya, lebih baik, menurutku. Jadi 5 ini bisa anak-anak pakai untuk membuat kalimat saran dengan kata yang sopan. Contohnya, ini dia beberapa contoh ya untuk kalimat saran. Seharusnya kamu memilih warna yang terang, karena jika kamu memilih warna yang gelap, tulisannya tidak akan tampak. Ini ada kata seharusnya. Lalu kata sebaiknya. Nah, bisa dilihat ya. Sebaiknya jangan salah sangka dulu kepadanya. Kita belum menemukan bukti yang cukup kuat. Nah, ada lagi tadi lebih baik. Nah, menurutku. Lalu ada baiknya. Nah, halaman 12, coba anak-anak buka di halaman 12. Nah, di halaman 12 itu ada ayo menulis. Ya, di halaman 12 ayo menulis. Nah, nomor 1, 2, dan 3 ya. Jadi, cobalah buat kalimat saran untuk anak yang tidak melakukan kewajiban pada pernyataan di atas. Nah, kalimat saran, pernyataannya ada di sini. Nah, pernyataan ini ya yang ada di ayo lakukan. Di situ kan ada pernyataan ada 5, tapi pilih aja salah satu. Contoh ini Miss ya. Contoh pernyataan nomor 1. Setelah mengganti pakaian seragam dengan pakaian rumah, Randi melempar pakaian seragamnya ke lantai. Di rumah Randi tersedia tempat penyimpanan pakaian kotor. Saran yang baik yang bisa kita buat adalah sebaiknya Randi menyimpan pakaian seragam ke tempat penyimpanan pakaian kotor agar terlihat rapi. Itu ya. Nah, jadi anak-anak tinggal lihat. Untuk pernyataan 2, 3, 4, dan 5 pilih aja salah satu. Lalu tulis sarannya di halaman 12 ayo menulis. Hanya sarannya saja. Kalau pernyataannya tidak usah lagi ditulis, oke? Lalu untuk nomor 2, tuliskan kalimat berisi saran sesuai dengan gambar tersebut. Gambar berikut. Nah, di situ ada gambar ibu yang sedang menyetrika. Nah, lalu ada anak yang membantu. Kira-kira sarannya apa ya? Contoh dari Miss ya. Alangkah atau seharusnya. Nah, bisa seharusnya. Misalnya itu namanya Andi. Seharusnya Andi lebih rajin lagi membantu ibu di rumah. Atau lebih baik lagi jika Andi lebih sering membantu ibu daripada bermain gitu ya. Untuk yang gambar yang kedua, itu kan ada gambar satu yang lagi seperti lagi bahagia, yang satu lagi sedih. Nah, sebaiknya ini kan kita mau buat kalimat saran nih. Nah, jadi gini, maaf, seharusnya Anda tidak bercanda sehingga tidak merusak pakaianmu. Itu kan untuk nomor 3 bisa. Tapi kalau ini kelihatan satu sedih dan satu enggak, jadi bisa kita ini sebaiknya kamu tidak memamerkan pakaianmu yang baru agar temanmu tidak merasa sedih. Nah, itu bisa. Atau anak-anak bisa menulis yang lain untuk saran dengan gambar. Dikreasikan. Tapi ingat kalimat kata depannya ya. Ada tadi sebaiknya, ada seharusnya, lebih baik, menurutku, ada baiknya. Jadi pakai saja yang itu. Lalu untuk nomor 3 tinggal checklist. Checklist kalimat yang memang berisi saran. Maaf, seharusnya aku tidak bercanda sehingga tidak merusak pakaianmu. Itu saran atau tidak? Sebaiknya kamu memakai pakaian yang sesuai dengan usiamu. Checklist. Lebih baik lagi jika kamu sumbangkan pakaian tidak kamu pakai. Checklist. Mohon maaf, pakaian itu tidak terlihat kebesaran untukmu. Seharusnya kamu rajin merawat. Checklist. Lihat kata depannya, sebaiknya, lebih baik, seharusnya. Untuk menandakan kalimat saran. Oke? Oke.
Nah, saat kita berolahraga, saat kita melakukan kegiatan, nah, kita pasti selalu senantiasa ada bersama dengan atau selalu dipantau oleh orang tua. Nah, seperti Sekar yang disayang oleh ayah dan ibu, sehingga Sekar membuat ungkapan terima kasihnya dengan membuatkan sebuah gelang manik untuk ibu dengan beberapa warna merah, biru, manik-maniknya. Nah, ini bisa kita lihat atau bisa kita hitung dengan nilai kemungkinan. Ya, nilai kemungkinan yang ada pada halaman 7. Ya. Nah, cara menghitung nilai kemungkinan itu yang pertama dengan mengurangi jumlah suku yang diketahui. Contohnya, A tambah B sama dengan C. Maka A sama dengan C dikurang B atau B sama dengan C dikurang A. Yang kedua, menjumlahkan suku yang diketahui. Nah, sudah dikurangi diketahui di jumlah. Sehingga A tambah B sama dengan C. Contohnya ini ya, miskin kasih ya. 665 berarti apa? 300 ditambah 365 menjadi 665. Begitu juga yang di bawahnya. 200 tambah 465, 150 ditambah 515, 100 ditambah 565. Sehingga totalnya menjadi 665. Nah, ini soal yang kedua, dikurang. 600 dikurang 100 jadi 500. 750 dikurang 250 jadi 500 dan seterusnya. Jadi dikurang ya, sehingga hasilnya yang di atas. Nah, untuk halaman 7 tadi Mi sudah cari untuk 665. Sekarang anak-anak cari yang kolom 779. Ya, hanya kolom 779-nya saja ya. Yang bagian B tidak ya. Oke. Lalu, nah, tadi kan Sekar sangat mengasihi orang tuanya. Kasih sayang orang tua itu sangat besar kepada anaknya. Sehingga kita harus membalas kasih sayang mereka. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan mendengarkan perkataan orang tua, melakukan perintahnya, mendoakan orang tua kita. Bahkan, nah, kita bisa mendoakan orang tua kita melalui syair puisi atau lagu. Nah, syair puisi itu bisa kita lihat di halaman 5. Ya, di halaman 5 dengan judul Terima Kasih Ayah dan Ibu. Nah, jadi syair puisi ini menceritakan tentang ungkapan terima kasih kepada orang tua, ungkapan terima kasih Sekar terhadap orang tua karena kebaikannya, ya. Lalu di halaman 8 itu ada ungkapan juga sebagai membalas kasih sayang orang tua dengan lagu, yaitu doa seorang anak. Nah, ini dipopulerkan oleh Diana Papiliana ya. Papilaya ya. Nah, itu bisa anak-anak dengar juga di YouTube ya. Cari di YouTube doa seorang anak kalau mau mendengarkan bagaimana lagu ini. Oke? Nah, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Oke, saat orang tua kita juga memberikan kebutuhan kita dan menyediakan alat, bahkan benda-benda yang kita butuhkan, kewajiban anak adalah menjaga, merawat, menyimpan benda tersebut. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Karena apa? Karena kita bertanggung jawab. Karena apa? Karena kewajiban kita lah untuk menjaga, merawat, dan menyimpan dengan baik. Nah, selain itu, kita juga wajib menjaga dan merawat tubuh kita dengan cara berolahraga. Setelah melakukan banyak kegiatan, tubuh kita perlu beristirahat. Agar apa? Agar memulihkan stamina dan tubuh kembali bugar. Bagaimana caranya? Cara untuk beristirahat ada 2. Yang pertama bisa dengan tidur.
Karena tidur adalah bentuk istirahat yang sempurna karena dapat menghilangkan rasa lelah dan menenangkan pikiran. Namun, tidurlah dengan waktu yang cukup dan tidak berlebihan. Karena jika kita tidur berlebihan, maka akibatnya adalah tubuh akan merasa lemas. Cara yang kedua, yaitu dengan bersantai. Nah, bersantai itu adalah bentuk istirahat yang dapat menghilangkan rasa jenuh dan bosan, sehingga pikiran kita menjadi segar kembali. Nah, bersantai dapat dilakukan dengan cara membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, atau berjalan-jalan sambil menghirup udara segar. Nah, untuk materi kita sampai di sini dalam pembelajaran 1 sampai 2. Jadi, anak-anak bisa melihat kembali dan menyelesaikan tugas tadi ya, yang tadi sudah Miss bantu. Oke? Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye bye.